Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan semestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah tabaraka wa taala. Di dalam hidup ini terkadang manusia ini mengalami segala macam gejolak jiwa, ya, dikarenakan kurangnya pemahaman atau mungkin kurangnya keimanan kepada Allah, kurangnya keimanan kepada takdir Allah, kurangnya keimanan terhadap segala macam ketentuan Allah yang menimpa diri kita, sehingga terkadang kita sebagai manusia mempunyai pemikiran-pemikiran yang ngelantur atau tidak berdasar, bahkan kita mempunyai ketakutan-ketakutan yang tidak perlu, sehingga apa yang terjadi ketika kita menghadapi persoalan atau menghadapi sesuatu di dalam kehidupan kita, pemikiran kita menjadi tidak terarah, atau dalam bahasa anak muda sekarang pikirannya menjadi apa? Galau, jere. Saya juga nggak ngerti kalau itu apa. Orang kadang anak-anak muda mengatakan pikirannya lagi galau. Ditanya galau si apa? Ya galau itu apa? Menurut panjenengan galau itu apa? Ya definisi galau itu apa? Galau ya pada bagian bahasa Jawa ya. Iya, secara umum ya, ini materi kali ini dari sebuah pertanyaan singkat. Bagaimana cara mengatasi galau? Soalnya ini penyakitnya para remaja. Kenapa kok remaja yang pada punya galau? Apakah orang tua tidak punya galau? Tidak punya rasa galau? Ini nanti yang kita akan sedikit bahas ya, kajian ringan. Ya, kita memang sedikit demi sedikit mulai membenahi akhlak kita di dalam mengaplikasikan syariat-syariat agama yang sudah kita miliki. Akidah, keyakinan yang sudah kita miliki harus kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan ataupun ke dalam dosa yang kadang tidak kita sadar. Jamaah rahimakumullah, ya. Bahwasanya perasaan atau otak dan hati kita, sekali lagi, kita ini memiliki otak. Punya nggih otak? Nuhun sewu. Semuanya punya otak, semuanya punya pikiran, semuanya punya hati. Akan tetapi, apakah panjenengan bisa menguasai hati panjenengan? Menguasai otak panjenengan atau menguasai pikiran panjenengan? Ini pertanyaannya. Okay?
Kadang kita memiliki segala sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Kita punya hati. Hati itu tempatnya di mana? Di dalam dada, ya. Angger dideleng karo mikroskop atau dibedah, hati gue tumpukan daging gitu. Itu. Akan tetapi ketika kita merasa tertekan, merasa sedih, merasa gembira, itu semuanya yang sakit ada di hati kita, ya. Karena sesuatu yang kalau kita pikirkan aneh bin ajaib, kita merasa terzolimi, misalnya kita disakiti oleh orang, bukan secara fisik akan tapi jiwa kita misalnya dihina, itu yang sakit. Kenapa kok hati kita itu, ya? Sakit, yang sakit itu hatinya, bukan yang lainnya. Itu. Padahal kita sendiri tidak bisa memahami hati itu sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk menyaring darah. Sebenarnya kalau menurut ilmu biologi itu. Akan tetapi kenapa kok begitu kita tersakiti secara kejiwaan kita, yang sakit itu dada kita atau hati kita. Lalu kita punya otak, punya pikiran. Apakah kita mengendalikan sepenuhnya pikiran kita? Ternyata tidak juga. Ya, pada kenyataannya ada orang-orang yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Ini betul. Itu makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, Zat yang membolak-balikan hati. Hati kita itu, kita memilikinya hati kita, akan tapi kita tidak menguasai, ya. Belum lagi kalau kita berbicara tentang malaikat dan syaitan yang ada dalam diri kita, ya. Antara bisikan malaikat, ada bisikan syaitan, ada yang lagi yang dinamakan hawa nafsu. Itu semuanya hal-hal gaib yang diterangkan dalam ilmu agama. Kita harus meyakininya, akan tetapi sebatas yang dijelaskan oleh syariat. Sekali lagi, ya, sebatas yang dijelaskan oleh ilmu syariat. Jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh nanti bisa menyimpang. Ya, karena ada pemahaman orang yang tidak berdasar. Katanya nyawa manusia itu ada 7 yang dinamakan sukma. Cara apa namanya? Dalam pemahaman atau kepercayaan orang Jawa kuno. Itu ada 7 nyawanya. Kadang-kadang bisa ditarik dari jauh. Sukmanya itu. Ini pemahaman yang tidak, sama sekali tidak berdasar. Ya, kalau kita memahami, kalau kita ditanya tentang ruh kita, ya, itu adalah urusan Tuhan kita, urusan Allah tabaraka wa taala. Tidaklah kita mengetahui kecuali sedikit. Yas'alunaka 'anir ruh, ya kullir ruhi min amri rabbik, kata Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ya, ruh itu urusan Tuhanmu. Dan tidaklah kamu diberi ilmunya kecuali sedikit. Itu. Sehingga, ya, kita harus berhati-hati di dalam urusan ruh ini, urusan otak dan pikiran, urusan hati dan sebagainya. Jangan sampai kita salah di dalam melangkah. Ya, kalau salah dalam melangkah, misalnya kita mempunyai penyakit-penyakit yang berurusan dengan pikiran, dengan hati, dengan ruh, ya, itu janganlah salah di dalam mencari solusi pengobatannya. Itu karena banyak sekali, ya, untuk perkara-perkara seperti ini membuat orang itu keluar dari jalur keimanan yang benar, keluar dari akidah yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Ini sebagai muqaddimah, ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Ya, secara umum galau bisa kita simpulkan sebagai pikiran yang
kacau, ya pikiran sing ora genah, kadang kosong, kadang merasa diri ini paling melarat di dunia, atau merasa diri sebagai orang yang paling sengsara di dunia, atau merasa diri sebagai orang yang paling paling tersiksa di dunia. Itu pada suatu saat mungkin kita mengalami, ya panjenengan mungkin ada yang mengalami, ada juga yang tidak mengalami. Kadang karena kegagalan yang terus menerus, panjenengan merasa pikirannya kacau galau dan sebagainya. Atau untuk anak-anak muda barangkali karena permasalahan yang sepele sebenarnya itu membuat pikirannya menjadi tidak fokus, atau tidak fokus. Kalau tidak ditangani dengan benar, kalau tidak ditangani dengan benar akan menjadi malapetaka. Panjenengan kalau melihat atau mau membaca, jadi di daerah-daerah di negara-negara maju, negara Amerika, negara Jepang, itu tingkat bunuh diri kaum muda itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tingkat bunuh diri anak-anak mudanya sangat tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena mereka rata-rata adalah orang-orang yang tidak punya agama. Jadi ini penting untuk kita berikan nilai-nilai agama kepada anak-anak kita agar tidak bernasib seperti mereka. Ketika seorang yang tidak punya dasar nilai agama, ketika dia gagal dalam kehidupannya, otomatis dia merasa dunia sudah selesai. Dia merasa sudah tidak ada harapan. Dan ini sebuah penyakit yang harus kita antisipasi agar jangan sampai menimpa kepada anak-anak kita. Ya, kita sih yang senior insyaallah sudah tidak mengenal galau. Kenapa tidak mengenal galau? Karena pikirannya wis akeh nggih. Ora kudu berpikir macam-macam. Kepikirannya kur apa? Ngelet upah karo akan tetapi ini bisa terjadi juga kepada kita orang-orang dewasa, ketika tidak punya dasar yang kuat, itu akan menjadi seperti anak muda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang menginjak usia 40 tahun ke atas, itu adalah sudah kembali kepada seperti remaja, seperti anak. Seperti anak. Ini kadang-kadang bisa juga mengalami kekacauan pemikiran, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan pemahaman yang benar. Makanya banyak diantara manusia, kita khususnya kaum muslimin juga ada ketika mendekati usia-usia 40 tahun ke atas itu ada mengalami problem atau kendala dalam rumah tangganya. Ini terkait bagaimana kita caranya meminimalisir apa-apa yang buruk dari pemikiran kita. Kadang memang seperti itu. Kadang ketika kita sudah menjalani kehidupan yang rutin, kadang ada timbul rasa bosan dan sebagainya. Ini yang menjadikan yang diistilahkan dengan perasaan galau. Itu dengan kehidupannya, dengan keluarganya, barangkali dengan istrinya atau dengan suaminya. Ini sesuatu yang harus kita manage, kita manage artinya itu diatur sedemikian rupa agar hati kita bisa tertata kembali. Sudah barang tentu kita harus melandaskan itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kalau orang selain Muslim, mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang justru akan menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan. Untuk menghindari pikiran yang macam-macam, mereka menyibukkan diri dengan hal-hal yang justru membawa bencana bagi kehidupan akhiratnya. Ini juga tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Sehingga mari kita sedikit
berusaha memahami bagaimana cara menetralisir agar hati kita, agar pemikiran kita, agar otak kita senantiasa berpikir positif tentang kehidupan ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah obsesi. Obsesi kayak apa ya? Cara wong cita-cita, keinginan, ya. Setiap orang itu punya keinginan, ya, sesuai dengan karakter masing-masing. Ada orang yang obsesinya lah nyong ta sing penting tayang madang anak bojo ya ayam lah. Gitu betul. Ada yang seperti itu. Ada lagi berbeda, yang satu nyong ora oli segepok ya urung mandeg. Itu. Ada lagi yang berobsesi jauh tinggi, ya, bahkan melebihi dari kemampuannya sehingga dia berangan-angan yang sangat tinggi di awang-awang. Kepengin memiliki harta yang banyak yang di luar kesanggupannya, sehingga yang terjadi hanya berangan-angan, setiap hari berangan-angan. Akhirnya apa? Akhirnya berangan-angan. Ya. Ini kalau kita tidak bisa memanagenya, sekali lagi ini akan menjadikan kita berpenyakit sekali lagi, ya. Karena segala macam penyakit pada prinsipnya berasal dari pemikiran kita, ya. Kalau kita terobsesi misalnya kepengin mempunyai harta yang banyak, akan tetapi tidak melihat ke belakang, ya, tidak melihat basicnya apa, ya. Gampangane sekolah bemung SMA jaluk jadi presiden misalnya. Misalnya seperti itu, ya. Itu sesuatu obsesi yang kadang-kadang membuat seseorang itu timbul penyakit dalam tubuhnya. Ini penting. Ternyata Rasulullah juga sudah menjelaskan, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas, beliau bersabda bismillahirrahmanirrahim, "Lau kana libni adama wadiyani min malin la labataqa salisan, ya, wala yamlau, ya, wala yamlau ini kurang lamnya, yamlau jawfa ibni adam illa turab, ya. Kalau sekiranya anak Adam itu mempunyai dua gunung, gunung Slamet apa gunung Sengkala, ya. Artinya punya harta sebesar gunung Sengkala atau gunung Slamet, dua buah ini. Di sini Rasulullah mengatakan wadian, ya, min mal, mempunyai dua lembah yang berisi atau dua gunung yang berisi harta, maka dia tentu akan mencari yang ketiga. Ini manusia secara hakikatnya seperti itu. Obsesi manusia itu senantiasa seperti itu, ya. Tidaklah akan menghentikan semuanya itu kecuali, kata Rasulullah, illat turab, kecuali wis dijejeli. Seperti itu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini, ya, agar tuh motor siji kepengin loro, contoh tuh motor loro kepengin telu, motor telu kepengin mobil, itu, ya, angger taya. Ya, pada kenyataannya banyak mereka berobsesi, anak manusia itu kadang yang di luar kemampuannya, ya, kata Rasulullah, kecuali dia sudah mati, itu, ya, kecuali tanahnya perutnya sudah dipenuhi dengan tanah, artinya sudah dikubur, itu. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah bersabda digambarkan dalam sebuah gambar,
Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah menggambarkan karakter manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat bangun segi empat ini. Lalu beliau membuat garis lurus di tengahnya, menembus garis lurus yang ini, yang biru. Terus kemudian beliau membuat garis kecil-kecil menyamping di antara garis yang tengah itu, ini garis yang merah. Lalu beliau bersabda, ini manusia dan ini ajalnya yang malingnya. Artinya, ya, ini manusia secara umum yang kotak ini kata Rasulullah ini adalah batas ajalnya. Itu. Garis-garis kesul dan garis yang menembus bangun ini adalah obsesinya. Ini adalah cita-citanya jauh menembus atau keinginan manusia itu jauh menembus daripada bahkan batas yang bisa dicapai oleh manusia. Sementara garis-garis kecil yang ini adalah rintangan-rintangan yang terjadi di dalam hidup pertama. Barang siapa yang melewati rintangan pertama, apakah selesai rintangannya? Lah, tidak, pasti akan mendapati rintangan kedua. Ketika yang dua selesai, yang ketiga, itu namanya kehidupan seperti itu. Ya? Tidak akan pernah selesai kecuali finish, keluar dari kotak ini. Ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara obsesinya, keinginan manusia itu sangat tinggi. Terkadang keinginan manusia di luar daripada kemampuannya. Ini digambarkan oleh Rasulullah bahkan jauh melampaui kemampuannya. Setiap manusia sekali lagi mempunyai obsesi atau keinginan atau cita-cita atau sesuatu yang ingin direngkuh. Akan tetapi harus kita faham, ya, bahwasanya segala macam obsesi tersebut harus kita raih, harus kita rengkuh dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Dan sudah barang tentu, ya, kita semuanya ini dikelilingi oleh ajal kita. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya ajal ini digambarkan oleh Rasulullah ada di atas, di samping, di samping kanan, samping kiri maupun di bawah. Ajal kita sangat dekat dengan kita. Ya. Ada yang baru dimik-dimik sampai rintangan pertama bisa langsung ada yang lewat rintangan pertama baru kedua langsung KO dan seterusnya. Ada yang bisa sampai menembus rintangan itu semuanya. Ini digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan ini harus kita sadari bahwa rintangan hidup pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Ya, kalau manusia kok nggak ada masalah, kok jenenge utuh wong waras, gina betul? Yang tidak punya masalah kan wong. Ya, kalau orang yang sudah hilang akal kan dia tidak punya masalah. Arab ngapa bae, saudara? Orang kepikir. Artinya ketika kita punya masalah itu artinya itulah kehidupan. Ya, itulah kehidupan. Ya, harus kita fahami, harus kita cermati. Yang harus kita jadikan pedoman bahwasanya segala macam rintangan-rintangan yang ada dalam kehidupan di dunia ini harus kita perlakukan dengan dasar daripada ilmu syariat. Sekarang kita sedikit, ya, mempelajari pelajaran dari hadis yang mulia ini. Pada prinsipnya semua manusia itu punya obsesi yang tinggi. Pada prinsipnya seperti itu. Hanya ada yang bisa meredam, hanya ada beberapa orang atau di antara kita ada yang bisa meredam, ada yang tidak bisa meredam, ada yang biasa-biasa saja. Ini, ya. Sementara mereka semuanya mengharapkan untuk menggapai cita-citanya. Padahal mereka
dibatasi oleh kemampuan ataupun kematian yang senantiasa sangat dekat dengan kita. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Ya. Tidaklah ada seorang pun dari manusia yang mengetahui apa yang akan ia kerjakan besok pagi. Ya, besok. Ya. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, punya kekarapan dan sebagainya, akan tapi kita harus sadar kita belum tentu sampai besok pagi. Paham gak? Yang harus kita pahami seperti itu. Allah menandaskan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan besok pagi. Hanya dengan apakah besok pagi tayang tangi apa ora? Tidak ada yang tahu. Ini ya. Ini sebagai pemahaman ya. Yang pertama adalah jamaah rahimakumullah, secara garis besar Rasulullah telah memberikan panduan bahwasanya agar manusia bisa meniti kehidupan yang baik, ya keluar dari pemikiran yang bermacam-macam di dalam menghadapi hidup ini. Langkah yang pertama kata Rasulullah adalah diantaranya adalah kita semestinya menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Ini penting, ya. Agar supaya, makanya saya sampaikan, ini penyakit galau ini biasanya menimpa anak muda atau orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Ini, ya. Terlalu banyak pengong sehingga yang ada hanya isinya berangan-angan. Itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya bacakan terjemahannya. Bersemangatlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jika kalian mengalami kegagalan, jangan ucapkan andai tadi saya melakukan cara ini, harusnya akan terjadi ini dan seterusnya. Namun ucapkanlah ini takdir Allah dan apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi. Karena berandai-andai membuka peluang syaitan. Ini sebuah hadis yang mulia yang semestinya kita jadikan tolak ukur di dalam kita menghadapi kehidupan kita yang pasti akan banyak permasalahan. Ya, terutama untuk anak-anak muda ya yang tidak punya banyak masa-masa nganggurnya. Ini penting. Hadis ini kita jadikan pedoman. Rasulullah menyampaikan ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang manfaat bagimu. Di sini tidak dikhususkan hanya untuk kepentingan akhirat. Akan tetapi ini bersifat umum. Jadi kaum muslim itu semestinya tidak ada istilah nganggur. Ini seorang muslim ini, ya. Semestinya seorang muslim itu senantiasa berusaha untuk membuat dirinya menjadi berguna, baik bagi keluarganya, bagi diri sendiri, bagi lingkungannya, bagi semuanya. Jangan pernah membiarkan kita ini terlalu banyak nganggur. Kalau terlalu banyak nganggur, otak tidak dipakai, butuh badan tidak dipakai, akhirnya apa? Timbulnya penyakit, ya. Kalau otak jarang dipakai, ya. Kalau badan jarang dipakai, ya akhir-akhirnya banyak sekali akan timbul penyakit. Ini penting, ya. Penting. Ini sebuah kaidah. Lalu mintalah pertolongan kepada Allah, ini pasti.
ketika kita melakukan sebuah kegiatan apapun yang bermanfaat baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Hanya saja dalam urusan dunia jangan sampai kita menjalankan bersemangat untuk urusan dunia dengan melalaikan akhirat. Kalau orang di luar Islam silakan saja, mereka sangat bersemangat dalam urusan dunia itu. Tapi kita mempunyai koridor kita hidup di dunia memang membutuhkan bekal untuk bisa hidup di dunia, tetapi tujuan kita adalah kampung akhirat. Nggak sesibuk apapun kita di dunia, sudah barang tentu nanti ketika kita harus menjalankan kewajiban akhirat, kewajiban syariat, kita jalankan dengan penuh kesabaran. Itu seperti itu. Dan pelajaran yang berikutnya adalah bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh atau jangan terlalu banyak berandai-andai, ya. Jangan terlalu banyak mengatakan angger cara wong bahasa Jawa nih, ya. Angger ora anu dan seterusnya itu seperti itu. Ya, panjenengan sering sekali ngomong, ya. Kita semuanya mungkin sering sekali ngomong tanpa sadar, nggih. Untung anak itu seperti itu. Ini semuanya adalah membuka peluang syaitan, ya. Ya, ketika kita mendapati kegagalan, kita katakan saja qadarullah, ini adalah ketentuan dari Allah tabaraka wa taala, dan kegagalan itu belum tentu tidak akan yang namanya orang usaha, ya. Angger bal gagal biasanya ya berhasil. Itu seperti itu, ya. Harus dicamkan dalam diri kita. Kita kupas jamaah rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa menyibukkan diri dengan semua hal yang bermanfaat. Salah seorang ulama yang terkenal, Ibnu Qayyim, mengatakan bahaya terbesar yang dialami oleh seorang hamba adalah adanya waktu nganggur dan waktu luang. Karena jiwa yang tidak akan pernah diam, ketika dia tidak disibukkan dengan yang manfaat, dia pasti sibuk dengan hal yang membahayakan. Ini sekali lagi, jiwa kita tidak menguasainya. Kalau kita tidak menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, sudah barang tentu otak kita melayang kemana-mana. Ya, namanya itu seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya jiwa kita, otak kita, walaupun kita memiliki, akan tapi kita tidak bisa menguasainya. Panjenengan angger wis menghayal dadi wong sugih itu seneng epol nggih. Apa tidak pernah menghayal jenengan tah? Menghayal duwe begini begitu, ya. Menghayal duitnya akeh, orang perlu ngode, gampangannya seperti itu. Ini kalau sudah menghayal itu nikmat sekali. Ini namanya panjang angan-angan. Ya, dan ini adalah membantu syaitan. Ketika pemikiran kita biarkan pemikiran kita kepada khayalan-khayalan yang tidak penting, ya, tidak pernah tidak akan bisa kita dapatkan. Ini semuanya adalah membuat kita pikirannya menjadi kosong, dan ini nanti yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit, termasuk kalau tadi itu, ya. Tidak usah yang berat-berat, artinya kalau memang tidak ada yang berat, ya, untuk urusan ibadah cukup dengan berzikir atau membaca Al-Quran, ya, atau membaca buku-buku agama. Akan tetapi kalau panjenengan misalnya bosan, ya sibukkan diri di rumah, gawe kandang ayam apa gawe nopong, itu maksudnya seperti itu. Itu semuanya maksud daripada sabda Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam. Jangan terlalu banyak nganggur, ya. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, sungguh aku marah kepada orang yang nganggur, yang tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat. Amal duniane bebeh, amal akhiratnya apa? Mani. Terus Arab diarah apa nih nggak bang yakin gitu. Ya ini sekali lagi kita di dalam apa namanya, senantiasa kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kesibukan kita. Semua yang kita kerjakan di dalam kesibukan keseharian kita, jangan lupa selipkan doa agar bisa berkah di dalam setiap hal yang kita lakukan. Dari mulai kita berada di rumah, kita niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau nanti kita masuk ke dalam lingkungan pekerjaan, kita juga niatkan dengan doa agar supaya hal-hal yang kita lakukan di dalam pekerjaan kita menjadi berkah. Itu. Karena kalau kita sibuk akan tapi tidak diiringi doa, biasanya sibuknya ya menuju kepada terjerumus kepada dosa-dosa, ya. Itu. Kalau kita tidak ingat bahwasanya kematian kita sangat dekat, ketika kita beraktivitas menyibukkan diri dalam urusan dunia, sudah tidak pandang bulu mana yang halal, mana yang haram, kabehan itu seperti itu. Makanya harus senantiasa diiringi dengan doa kepada Allah. Ingat bahwasanya besok bisa saja mati. Itu seperti itu. Itu segala macam aktivitas yang kita lakukan, kita semuanya kita dibatasi oleh kematian kita. Kalau kita mati dalam keadaan berdosa kepada Allah, naudzubillah. Itu. Syukur kita mati dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya penting untuk kita menjaga aktivitas kita sehari-hari agar terhindar dari hal-hal tersebut. Yang ketiga, kata Rasulullah, pelajaran yang kita bisa ambil, jangan merasa lemah dalam melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Seorang muslim itu pantang untuk menyerah. Ya, jangan pernah merasa lemah, jangan pernah merasa pengen dikasihani. Ya apalagi panjenengan sampai minta. Ya, ini penting untuk kita. Ya kalau tidak terpaksa sekali, itu panjenengan aja lah. Ya, nanti minta. Jangan pernah merasa lemah. Allah itu maha kaya. Jangan pernah pula berputus asa dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang namanya rintangan, yang namanya cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala itu pasti, ya, itu sesuai dengan kesanggupan kita, pasti. Itu. Yang kedua, pasti akan ada masanya, akan ada masa berakhirnya. Inna mangal ngusri yusron. Seberat apapun rintangan ujian yang kita hadapi, jangan pernah merasa lemah. Di samping itu, jamaah rahimakumullah, ya, dalam Al-Quran Allah juga menyampaikan demikian. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ya. Dan berapa banyak dari nabi-nabi yang berperang bersama-sama sejumlah besar dari pengikut-pengikutnya yang bertakwa, dan mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Artinya ketika kita menjalankan kewajiban kita baik dalam urusan syariat maupun urusan keduniaan, ya kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, ya kita jangan pernah menjadi lemah. Jangan, karena memang dalam sebuah hadis juga Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah itu lebih menyukai muslim atau mukmin yang kuat
daripada yang lemah. Itu ya. Jamaah rahimakumullah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya terkait bagaimana caranya kita agar menghadapi kehidupan ini. Ya, ketika kita mendasarkan semua itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah semuanya menjadi ringan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita mempunyai harapan akan ridho Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ini menandakan bahwa seorang muslim harus senantiasa kuat, dibina agar kuat apa ya? Madang ya. Agar kuat ya madang utamanya. Artinya seorang muslim juga diminta jangan zaman eman ngomadang ya. Ya, artinya gizi juga harus dicukupi. Secara kesehatan semuanya harus dijaga ya, agar supaya badannya kuat. Makanya ketika diperintah oleh Allah untuk berjihad fisabilillah juga nanti kuat. Ketika diperintah oleh Allah untuk melakukan ibadah yang berat-berat juga kuat. Ya, ajal lebih jadi kaum muslimin. Tembe mumet be aduh mumet kabeh wong di waduli. Ya, itu seperti itu. Ya, kaum muslimin itu diperintah oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang kuat, baik secara akal maupun secara fisik. Makanya penting, ya. Makanya penting untuk kita senantiasa membangun diri kita, membangun mental kita agar menjadi mental-mental yang kuat. Jangan menjadi mental-mental orang pengemis ya. Itu. Apalagi ketika kita membangun sesuatu, ya, agar bisa berdiri di atas kaki sendiri aja ngamen nang dalanan. Ini sangat memalukan bagi saya. Terlanjut. Yang kedua, hindari panjang angan-angan. Jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati orang tua akan seperti anak muda dalam dua hal, dalam cinta dunia dan panjang angan-angan. Ini manusia secara umum kata Rasulullah bahwasanya akan ditimpa penyakit cinta dunia dan panjang angan-angan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ketika kita menginjak dewasa, kadang kita terobsesi untuk mencari harta ya yang sangat banyak. Kita sangat mencintai yang namanya harta, duit ya, sehingga yang terjadi dari pagi sampai malam sing dipikir namung bagaimana caranya mencari uang. Itu ya. Tidak memikir bagaimana urusan agamanya, bagaimana pendidikan anak-anaknya, bagaimana urusan agama di lingkungannya. Ini semuanya tidak pernah terbersit di benak-benak. Kalau yang dipikirkan hanya cinta dunia, ya. Mereka berangan-angan kok ngonyong duit semene kan ayam, ya, ayam kena ngotuku surga ya. Itu seperti itu. Padahal ya, ketika kita mati, ya kita tidak akan membawa itu semuanya, ya. Yang akan kita bawa adalah amal-amal kita. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Mengikuti hawa nafsu bisa menjadi penghalang untuk memihak kepada kebenaran. Ini yang berbahaya, ya. Kalau orang mengikuti hawa nafsu biasanya tidak mau menerima kebenaran. Angger diomongi sing bener ora gelem, ya. Karena hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada
dunia. Kalau dia katakan ini tidak boleh, ini haram, lah haram sing haram gak angel, sing halal be halal, sing halal be angel apa ya kalau tidak ikut edan jadi orang keduman. Ini orang-orang yang sudah dikuasai hawa nafsunya dengan hawa nafsu cinta dunia dan panjang angan-angan, sehingga ketika diberikan pelajaran tentang kebenaran dia akan menolak kebenaran ya dengan hawa nafsunya. Dan panjang angan-angan, kata Ali, bisa melupakan akhirat. Itu. Karena terlalu panjang angan-angan sehingga tidak mengetahui, terlalu tinggi cita-citanya, sudah semua dikerahkan untuk mencapai kehidupan dunia, orang ngerti ngesuk mati, misalnya seperti itu. Sudah dia mengorbankan akhiratnya untuk mendapat dunia yang akan dia tinggalkan. Ini makanya kita tidak boleh terlalu panjang angan-angan, ya, bercita-cita yang terlalu ketinggian yang tidak bisa kita raih. Yang ketiga, ketika kita merasa gagal, ya, ketika kita merasa terzalimi oleh teman, kita merasa tersakiti, atau kita seolah-olah duh Gusti Allah ora adil teman, ya, batirta pada sukses, duitnya akeh konyong melarat misalnya itu, ya, atau barangkali panjenengan pernah merasakan ketika panjenengan dalam titik nadir, titik paling rendah dalam kehidupan, ya, itu semuanya adalah dari syaitan, ya. Kita harus yakin bahwa itu semuanya adalah ketentuan dari Allah, dan kita harus yakin bahwasanya ketentuan dari Allah itu pasti baik bagi kita, ya. Kadang memang manusia melihat sesuatu yang baik bagi manusia belum tentu baik di mata Allah, ya. Kadang sesuatu yang buruk di mata kita justru baik di mata Allah. Itu makanya harus kita yakini di antara hikmah beriman kepada takdir, ya, baik yang baik maupun yang buruk ini penting, ya. Ketika kita mengalami segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini, kita harus yakin bahwa itu adalah ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, ya, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Rasulullah bersabda, lihat kepada orang-orang yang di bawah kamu, ajan dengak itu, ya, dengkluk ngerdeleng ajan dengak, cara wong Jawa ngomong, ya. Kita lihat ketika kita kehidupan seperti ini, panjenengan lihat masih banyak orang-orang yang susah di bawah kita, ya. Ajan delenge sing ngana-ngana itu, ya, masih banyak. Karena kalau kita melihat ke bawah itu pasti kita akan banyak bersyukur. Yang punya motor misalnya, lihat yang tidak punya motor, jangan melihatnya yang punya mobil. Ya, kita bersyukur. Yang bisa yang tidak punya motor melihat di bawahnya kepada orang yang tidak bisa jalan misalnya. Alhamdulillah saya masih bisa jalan kaki. Itu masih banyak orang yang tidak bisa jalan. Itu seperti itu. Ini pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita senantiasa melihat ke atas itu, nanti kita tidak akan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu. Ini penting, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melihat yang di bawah kita, agar supaya terasa, ya, kalau kita makan nasi atau minum segala sesuatu, harus lihat bahwasanya masih ada, ya, orang-orang yang barangkali pada hari ini tidak bisa makan atau tidak bisa minum, baik karena tidak ada ataupun dalam keadaan sakit. Kadang-kadang kita meremehkan nikmat-nikmat yang kecil.
Kalau kita masih bisa merasakan misalnya satu gelas air teh enak, ya, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Banyak di antara saudara-saudara kita yang barangkali tidak bisa menikmati hal tersebut. Gitu. Sekali lagi, agar supaya pikiran kita tenang dalam kehidupan ini, ya, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Jangan melihat orang-orang yang berada di atas kita, baik secara ekonomi maupun secara kedudukan atau secara fisik dan sebagainya. Itu. Harus kita lihat orang-orang yang di bawah kita. Kita lanjutkan dikit lagi. Yang berikutnya atau yang terakhir, ya, jangan lupa mohon kebaikan doa dunia akhirat. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan ada di antara panjenengan yang sudah mengamalkannya. Di antara doa kebaikan dunia akhirat yang sering dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering dibaca dalam salatnya adalah doa ini. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh panjenengan amalkan baik ketika salat ataupun di luar salat, ya. Ya Allah, perbaikilah, yang pertama diminta. Perhatikan yang pertama diminta. Aslih li din, perbaikilah agamaku, yang pertama diminta. Ya, karena apa? Karena agama alladzi huwa ismatu amri, sebagai benteng segala urusan kau. Urusan kita, ya, kalau agama kita benar, karena agama merupakan benteng daripada segala urusan kita, maka segala macam urusan kita akan menjadi benar kalau agama kita benar. Secara akidah, secara muamalah, secara apa saja. Itu. Makanya yang diminta yang pertama, Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Itu. Perbaikilah agamaku. Apakah perbaiki agamanya bagaimana? Ya Allah yang akan tahu bagaimana. Kalau panjenengan ikhlas berdoa dan semakin dengan senantiasa berusaha, insya Allah akan semakin mengerti bagaimana Allah akan memperbaiki agama kita. Baik secara akidah, secara muamalah, secara ibadah, semuanya akan diperbaiki oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Yang kedua, ketika sudah minta perbaikan terkait permasalahan agama, lalu Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya, untuk memperbaiki kehidupan duniaku, ya. Karena apa? Karena dunia itu tempat kita hidup. Itu, ya. Pertama minta diperbaiki urusan agama, yang kedua urusan dunia. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya, lalu diminta diperbaiki urusan akhirat. Kenapa? Allati fiha ma'adi, karena akhirat itu tempat kembali. Itu. Ini maknanya kalau kita sudah diminta memperbaiki urusan agama, sudah barang tentu kita juga berdoa agar, ya, nanti di kehidupan akhirat kita mendapatkan tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Lalu berikutnya, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupanku sebagai penambah kebaikan atas segala sesuatu, fi kulli syai', ya. Dan jadikan kematian sebagai pemutus keburukan, dari segala macam keburukan. Ini doa yang sangat masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo untuk bisa kita mipil sedikit demi sedikit mengamalkannya. Ya, doanya lumayan, ya. Panjenengan kalau mau menghafalkan, ya 5 menit hafal. Asal sering dibaca. Kalau jarang dibaca, yang akan
lupa. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa cara ya menurut syariat agama Allah agar kita tidak tertimpa penyakit galau ya atau penyakit kejiwaan secara umum ya. Ini penting untuk kita pahami agar supaya jiwa kita senantiasa tenang ya, pikiran kita senantiasa mantap berada di dalam jalan syariat. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja untuk kali ini, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.